Hadir Anissa? Belum hadir Anissa? Aldan hadir? Hadir Nunggu Pak. Pak Asep. Silakan Aldan, tambahkan jawaban dari Febri tadi. Soalnya bisa diulang nggak Pak tadi? Oke. Untuk penanaman kabel di bawah tanah ada 3 metode tadi, open cut, bor manual, bor mesin. Ya. Lebih banyak dipakai adalah bor manual. Ya, kalau open cut juga ada, bor mesin juga ada, tapi lebih populer dilakukan dengan bor manual. Kira-kira apa keuntungannya atau kelebihannya hingga orang-orang memilih bor manual? Tadi sudah dijawab oleh Febri, lebih murah tadi ya, kemudian lebih tidak mengganggu fasilitas umum. Apalagi yang lainnya? Silakan Aldan, bisa jawab. Mungkin proses pengerjaannya Pak lebih cepat. Nah, itu dia. Ya, lebih murah, lebih cepat, lebih tidak mengganggu pihak ketiga. Ya, stakeholder jalan raya lainnya. Oke, itu tadi sudah kita pelajari. Yang tadi pertanyaan saya itu keluar di ujian. Ya, oke. Kita sekarang beralih ke Buret sudah selesai. Ya, kita membahas area plan dan submarine. Ya. Area plan adalah kabel yang ditempatkan di tiang. Ya. Nanti lebih jelasnya kita bahas satu-satu yang aerial ini ya. Kemudian submarine cable juga kita bahas terpisah nanti ya. Ini penting submarine cable, kalian perlu tahu juga ya. Karena sangat menarik teknologi yang di kabel laut ini ya. Saya belajarnya bertahun-tahun ini ya. Saya handle kabel laut itu tahun 2011 sampai 2016, 5 tahun ya. Jadi kabel laut ini cukup banyak di dunia, ya, terutama di Indonesia di negara kepulauan. Ya. Semua pulau-pulau itu harus disambungkan sebetulnya dengan kabel laut. Sayang, operator-operator besar itu atau operator kecil juga nggak berminat untuk pulau-pulau yang tidak menguntungkan. Hanya Jawa, Sumatera, Batam gitu ya, Kalimantan, Sulawesi, Bali. Sudah, yang lainnya dibangun oleh pemerintah karena nggak ada perhitungan bisnisnya nggak masuk ya. Kalau orang sekarang bilang nggak ada cuannya. Ya, penduduk Papua itu cuma 3 juta orang. Luas pulaunya jauh lebih besar daripada Pulau Jawa dan Sumatera gitu ya. Dulu cuma 3 juta atau 4 juta sekarang mungkin gitu ya. Tersebar lagi dari ujung ke ujung. Ya. Jadi untuk pembangunan infrastrukturnya akhirnya sangat mahal hingga tidak menarik untuk investor. Ya. Akhirnya dibangun oleh pemerintah karena itu daerah harus dimajukan, disediakan fasilitasnya sesuai dengan pulau-pulau lainnya di Indonesia. Jadi pemerataan pembangunan itu terjadi, gitu ya. Oke, kita mulai dengan aerial plan, ada pool, ada cable, konfigurasi, laying, installation-nya, dan clearance-nya. Oke. Buret tadi sudah kita pelajari, sedikit diulang lagi di sini ya. Lihat di sini, 2 CO itu dihubungkan dengan kabel optik ya. Kemudian di tengah-tengahnya bisa diambil pelanggannya. Ya. Ini contoh yang sederhana saja ya, mungkin central A, center office A sampai ke central office B, ada 3 pelanggan di tengah-tengahnya. Ya. Kabel itu digunakan bersama-sama untuk menghubungkan central office A dan central office B juga ke arah pelanggan. Mungkin dari central office A ke customer 1, central office A ke customer 2, kemudian sampai customer 3 gitu karena lebih dekat dengan customer 3 ya. Dan seterusnya di bawah juga begitu. Central office A itu ke customer 4 dan 5. Sedangkan customer 6 itu terhubung ke central office B. Kalau hanya point to point saja ya. Tapi biasanya customer itu harus punya proteksi. Contohnya customer 1 dia tersambung ke central office A, ke kirinya.
tentunya kabel ke kanannya nganggur ya. Nah, kabel ke kanan itu disambung ke central office B. Ya, tapi melewati customer 2, 3 baru ke central office B, gitu ya. Itu sebagai jalur proteksi. Kalau direct link dari central office A ke customer 1 itu putus, dia pindah ke connect ke central office B. Ya, melewati customer 2 dan 3. Ya, kira-kira. Begitu juga yang di bawah. Udah jelas customer 4 itu lebih dekat ke central office A. Pasti direct connection-nya ke sana, kemudian proteksinya ke central office B melewati customer 5 dan 6. Gitu ya. Nah, ini konfigurasi seperti ini tolong dipahami betul ya. Kemudian secara logical gambarnya di begini. Tentunya. Ada user 1, 2, 3, 4, 5, 6 di antara central office A dan central office B. Ya. Nah, di sisi pelanggan sudah proteksi kiri dan kanan. Ya. Tapi ke central office itu belum ada proteksi. Sehingga kemudian dibangunlah jalur proteksi. Ya. Jalur proteksinya di mana? Tentunya di jalan raya yang berbeda. Contohnya di Margonda, main road-nya. Kemudian proteksinya di sana, lewat Jalan Juanda, lewat Bogor, balik lagi ke Pasar Minggu misalkan kayak gitu ya. Atau ke Kelapa Dua itu. Raya, muter ke Juanda, belakang ke Raya Bogor, masuk lagi ke mana? Kelapa Dua. Kalau central office-nya antara central office sebelah kiri ada di Kelapa Dua, central office yang sebelah kanan ada di dekat pertigaan Jalan Juanda, misal kayak gitu ya. Dia melayani pelanggan-pelanggan sepanjang mulai dari UI sampai ke pertigaan Juanda. Proteksinya dia lewat Raya Bogor, gitu ya. Oke. Ada pertanyaan untuk slide ini? Belum ada, Pak. Oke. Apakah sepanjang protection route ada pelanggan lagi di situ? Nggak ada, Pak. Masa nggak ada di Raya Bogor pelanggan? Di Jalan Raya Bogor, di Jalan Juanda, di Jalan Kelapa Dua. Kan muter lewat belakang kan? Lewat timur sana. Tentu ada pelanggan di sepanjang jalur itu ya. Nah, mungkin di sini juga ada pelanggan 1, 2, 3 pelanggan banyak gitu ya. Itu juga langsung bisa dilayani di jalur protection. Ya, sini ada pelanggan, ada banyak mungkin di Raya Bogor itu ya. Itu juga bisa dilayani menggunakan Evo Protection ini. Nah, kemudian pelanggan-pelanggan di sini pasti lewat Margonda Raya. Jadi antara protection route ini bisa kadang-kadang membingungkan mana yang main, mana protection. Karena dia saling backup. Ya. Main ini protectionnya lewat Raya Bogor, Margonda lewat Raya Bogor. Raya Bogor protectionnya lewat Margonda. Bolak-balik seperti itu. Nah, konsep itulah yang harus perlu kita perhatikan. Karena itu nanti kalau disurvei membuat jalur, kita lihat sepanjang jalur itu pelanggannya apa aja. Ya. Bisa kita bangun satu ring Margonda Raya sampai Raya Bogor, muter lagi. Itu sepanjang jalur itu apa aja pelanggan ada di situ. Ada kantor, hotel, pemerintahan, ya, mall, apartemen, segala macamnya. Itu semua didata. Ya. Nah, dari hasil data itulah kita buat nanti ketentuannya berapa core di main road, berapa core di protection road. Ya, itu ada hitung-hitungannya. Nanti ada contohnya, ya. Oke. Paham sampai di sini? Masih hadir semua? Paham, Pak. Oke, kita lanjut. Ada central office kiri, central office kanan, dibangun kabel untuk menyambungkannya. Kemudian dibikin lagi central office di lokasi lain, mungkin ya. Tadi yang atas ini adalah di Margonda Raya. Ini mungkin lewat Jalan Juanda, Raya Bogor, balik lagi ke Margonda, gitu ya. Mungkin di tengah-tengah sana dipasang lagi central office satu lagi.
Karena mungkin di Raya Bogor itu banyak pelanggannya, di sini juga banyak pelanggannya, ya. Di Margonda juga mungkin banyak, ya. Bisa jadi tengah-tengah ini kita pasang lagi central office untuk meminimalkan penggunaan kabel di sini. Kalau tidak ada central office di sini, bisa sepanjang jalur ini ada 1.000 pelanggan, kita harus pasang kabel mungkin jumlahnya ratusan core. Kalau kita perkecil, persempit segmennya, ya kita bagi sini ada central office lagi, central office lagi, central office lagi. Nah, dari sini ke sini itu segmennya jadi masih kecil. Sehingga satu segmen ini jumlah pelanggannya di jalan ini lebih sedikit dibanding kita jadikan satu dari ujung ke ujung. Gitu ya. Itu metode kita untuk mengatur bagaimana efektivitas pembangunan fiber optik di sepanjang jalur. Ya. Kalau kita buat kabel Jakarta-Bandung, direct central office Jakarta 1, Bandung 1. Bayangkan jumlah pelanggan sepanjang jalan mulai dari Jakarta, Depok, Bogor, Puncak, Cimahi, Bandung gitu ya. Mungkin ribuan pelanggan. Kalau kita buat dari ujung ke ujung central office-nya, ya dari Jakarta 1, di Bandung 1, makanya akan jadi penggunaan core dari Jakarta Bandung itu butuhnya banyak sekali. 1.000 core belum tentu cukup. Gitu ya. Caranya bagaimana? Tentunya diperkecil segmennya. Ya. Di Jakarta Pasar Minggu pas 1, Lenteng Agung 1, Depok 1, kemudian di Bogor 1, ya. Kemudian Ciawi 1, Puncak 1, kemudian di situ ada pertigaan Padalarang, Cimahi 1, sampai ke Bandung. Jadi sehingga banyak. Ya. Sehingga segmen itu jadi makin kecil. Dengan makin kecilnya segmen tersebut, penggunaan core akan lebih sedikit. Ya. Kenapa begitu? Nanti ada teorinya di belakang, di pelajaran desain core assignment. Ya. Kita buat segmen itu sekecil-kecil mungkin. Apalagi dalam kota seperti Sudirman Tamrin. Waduh, itu kalau enggak kita butuh dari Monas sampai Ratu Plaza itu mungkin ribuan core. Ya. Sedangkan sekarang ini mungkin Sudirman Tamrin itu hanya mungkin ya 500 core gitu atau 700 core atau 1.000 mungkin ya. Ada satu operator yang masang 1.000 core di sepanjang Sudirman Tamrin itu. Tapi ada operator yang masang hanya 216 core ya atau 144 core. Dia buat CO-nya makin banyak ya. Di antara Sudirman sampai dari Monas sampai ke misal Blok M kayak gitu ya. Dibikin makin kecil sehingga dia butuh core-nya malah sedikit. Oke. Oke, saya ulang. Kita punya Central Office 1, Central Office 2, Central Office 3. Digabung dengan fiber optik seperti ini, tentu di ujung-ujungnya ada di Central Office paling kiri ada terminasi untuk ke arah lurus ke kanan, itu ya ada yang ke samping bawah. Ya, ada 2 OTB di situ. Kalau kabelnya 48 core berarti kita punya OTB di situ 96 core. Di Central Office yang kiri. Oke, tolong simak betul kata-kata saya. Ya. Di Central Office yang bawah, itu ada juga kabel 2 masuk. Misalkan masuk 24 core, 48 core, 24 core, jadi 72. Ya. OTB-nya di lokasi Central Office yang bawah ini. Ya, yang bawah ini. Demikian pula dan sebelah kanan. Namun konfigurasi seperti ini biasanya lebih dioptimalkan lagi kalau di tengah-tengah ini kita pasang kabel. Karena mungkin di sepanjang jalur tengah-tengah ini ada lagi pelanggan yang bisa kita ambil. Ya. Sehingga di tengah-tengah ini kita harus pasang ODF. Sehingga pengaturan core-nya dari arah bawah, dari arah kiri, arah kanan, itu jadi lebih optimal. Karena manage kabelnya lebih fleksibel kita lakukan di titik ODF di tengah-tengah. Ya, sedangkan di sini hanya terminasi ujung-ujungnya ini terminasi 48, 48 misalkan gitu. Ya udah, ini aja yang kita atur. Mungkin dalam sini ada perangkat ya masuk 2 core untuk perangkat di sini. Ya. Kemudian sisanya baru kita atur jumper antar kabel ini. Nah, di tengah-tengah ini biasanya lebih ruwet, apalagi di kabelnya ada ke atas, ke bawah, ke samping, macam ya. Itu akan makin ruwet pengaturannya, ya. Oke. Ini untuk mappingnya.
Kemudian bagaimana mengenai OSP-nya? Ya, kita lihat. Tentunya dipasanglah handhold di antara segmen tersebut ya. Karena ini dalam kota misalkan kita pasang handhold. Ini contohnya cuma 112 tapi sebetulnya banyak misalkan. Karena dari central office yang ini sampai office yang ini mungkin jaraknya 5 kilo, sedangkan handhold itu jaraknya 250 sampai 400. Ya, taruh 300 rata-rata. Jadi kita butuh ya sekitar 15 buah handhold di antara central office kiri sama ODF yang tengah-tengah. Ya. Nah, buat apa? Handhold itu seperti namanya dia sebagai control box. Ya. Dia untuk menempatkan joint closure, menempatkan spare kabel, gulungan spare kabel di dalam itu, yang nantinya bisa diakses untuk ke arah pelanggan-pelanggan. Ya. Oke, konfigurasinya kira-kira seperti itu untuk dalam kota, untuk luar kota. Kita bandingkan ya, misalnya main road-nya dalam kota, contohnya tadi ya, kemudian protection-nya lewat Raya Bogor misalkan. Margonda Raya itu dianggap dalam kota, itu pakai handhold. Sedangkan di Raya Bogor mungkin lebih sedikit jumlah pelanggannya, kita nggak pakai handhold, kabel itu atau spare kabel itu hanya ditanam aja di bawah tanah. Dan sudah tidak pakai tanda jalur lagi, pakai data GPS saja di database. Ya. Nah kita lihat seperti ini kira-kira gambarannya. Ya. Jadi kita bangun jalur main itu misalnya dalam kota, protection luar kota. Ya. Kalau kita misalnya buat mainnya lewat Sudirman Tamrin dalam kota, protection lewat Tanah Abang, itu pasti Tanah Abang itu dalam kota juga, pasti pakai handhold juga, ya. Sebetulnya Raya Bogor itu juga termasuk dalam kota sebetulnya, jadi nggak pakai handhold. Pakai handhold. Yang disebut luar kota itu contohnya misalnya jalan di Padalarang misalkan, ya. Kemudian jalan di Pantura itu dianggap luar kota, ya. Kemudian jalan dari Tangerang ke Merak misalkan, ya itu tergolong luar kota. Nah biasanya di situ tidak pakai handhold, ya. Kenapa tidak pakai handhold? Kenapa di dalam kota pakai handhold? Karena kalau di dalam kota tentunya kalau kita butuh maintenance, kita perlu pengukuran, kita perlu branching gitu ya. Tentu tidak perlu gali-gali jalan lagi, tinggal buka control box-nya, keluarin kabelnya, lakukan maintenance di situ, lakukan pengukuran di situ. Sudah selesai, masukin lagi, tutup lagi. Ya. Kalau dalam kota nggak pakai handhold, tentunya jalan itu kita bongkar lagi. Ya. Oh di bawahnya ada joint closure, gali, habis itu udah selesai, maintenance tutup lagi. Berapa biayanya setiap maintenance dilakukan kayak gitu, gitu ya. Karena di dalam kota itu maintenance-nya udah pasti lebih rutin daripada luar kota. Ya. Karena pengukuran-pengukuran, pengecekan-pengecekan itu sering dilakukan. Saya punya project itu satu segmen itu tiap minggu harus dilakukan pengukuran. Ya, kadang kita harus melakukan pengukuran di handhold. Ya. Tiap minggu, bayangkan kalau itu tidak pakai handhold, tidak pakai box control yang bisa dibuka gampang tutup lagi gitu ya. Misalnya di luar kota gali, habis itu tumbuh lagi, aspal lagi, panjang ceritanya. Ya. Karena itu alasannya di dalam kota itu selalu pakai handhold, di luar kota itu kadang pakai kadang tidak. Ya. Beberapa operator dia pakai untuk jarak-jarak 2 kilometer. Beberapa operator lainnya sama sekali nggak pakai, semua dipendam aja di bawah tanah. Kalau butuh ya tinggal digali, karena pinggir jalannya nggak pakai aspal. Tanah aja tinggal bongkar, pasang, tutup lagi. Lebih mudah bangun handhold. Nah, kira-kira seperti itu. Rule-nya, di setiap handhold itu dipasang slack. Di luar kota sebetulnya dipasang slack juga atau kabel spare juga untuk jarak-jarak tertentu. Ya. Kalau di Jakarta dipasang di dalam handhold, setelah itu setiap ada handhold pasti dalamnya ada spare kabel digulung. Ya. Tolong catat kegunaannya untuk apa? Untuk maintenance, untuk kontrol, untuk pengetesan, untuk akses ke pelanggan. Bisa dibutuhkan akses ke pelanggan. Ya. Itu lebih mudah kita bongkar tutup handhold,
Kita keluarkan kabelnya, kupas, kita potong yang kita butuh saja, kita akses ke pelanggan, ya. Nah, kemudian tentunya kita buat galian lagi ke arah pelanggan, tapi ya pasti di depan-depannya nggak jauh-jauh gitu ya, paling berapa meter ke arah pelanggan, ya. Nah, untuk jarak tertentu tentu ada slack kabel dan juga join. Tentunya datang kabel dari pabrik misalkan 2 kilometer, ini dari sini gulung, totalnya dari sini ke ujung semuanya 2.000 meter misalkan. Tentu dibutuhkan sambungan untuk ke 2.000 meter berikutnya, gitu ya. Nah, pasti posisinya ada di dalam handhole join closure itu. Ya, ditempatkan di sana, tinggal kalau butuh apa-apa tinggal dibuka, dicek, diukur dan segala macamnya, ya. Itu ada di dalam handhole. Kalau di luar kota juga seperti itu sama ya. Jaraknya mungkin antara slack itu 500 meter rata-rata ya. Jadi panjang 2.000 meter itu bagi 500, 500, 500, ada 4 baru ketemu slack dan join. Tapi semua ditanam di bawah tanah. Ya, tidak pakai control box. Nah, itu untuk mengurangi biaya biasanya. Ya. Toh di luar kota itu bukan nggak ada pelanggan, ada satu dua ya. Ya tinggal akses ke dalam posisi spare tadi. Ya. Di mana spare ya tinggal ditarik 500 meter ke pelanggan. Atau 200 meter atau 300 meter ke arah pelanggan. Gitu ya. Karena jarak antar spare itu antara 400 sampai 600 meter. Sedangkan di dalam kota 250 sampai 400. Apa arti angka ini? Ya, jarak handhole itu idealnya 250 meter, idealnya. Tapi kondisi itu belum tentu didapat kan. Kadang-kadang 100 meter kita harus bangun handhole lagi. Kenapa? Di sini ada pelanggan, 100 meter setelah itu ada pelanggan lagi. Kita bangun lagi handhole satu lagi di depannya. Hingga satu saat nanti pelanggannya butuh koneksi ke FO yang ada di pinggir jalan itu, tinggal kita buka, kita sambung ke arah pelanggan. Ya. Nah, contohnya di Sudirman Tamrin, di setiap depan gedung itu dipasang handhole. Ya, setiap di depan gedung bertingkat itu dipasang handhole. Supaya apa? Kalau dia mau berlangganan tinggal kita akses ke dalam. Sudah galiannya cuma di depan itu aja ke arah lahan pelanggan. Ya. Nggak mungkin di depan itu ada gedung bertingkat sampai puluhan lantai, kita nggak pasang handhole di situ. Kalau dia butuh koneksi, kita harus gali lagi jalan Sudirman Tamrin itu impossible. Ya, tidak diizinkan sama sekali oleh pemerintah daerah. Ya. Kecuali kalau kita gali dari handhole ke arah gedung bertingkat itu, bukan sepanjang jalan Sudirman Tamrin. Itu masih diizinkan ya, tapi kalau kita bongkar lagi trotoar di sana, no, tidak akan diizinkan sama sekali. Udah fix trotoarnya, sudah bagus, nggak mungkin diacak-acak lagi, gitu ya. Walaupun nanti kata ininya kontraktor nanti kami rapikan lagi Pak seperti asli, nggak ada ceritanya. Ya. Memang sehari 2 hari sama, besok udah seminggu 2 minggu lepas semua, berantakan lagi semuanya. Siapa yang tanggung jawab? Kerepotan pihak Pemda ya untuk merapikannya lagi. Rata-rata tidak diizinkan. Ya. Kemudian jarak 400 itu adalah jarak maksimum antara handphone. Nggak bisa lebih dari 400. Ya, lebih dari 400 akan sulit narik kabelnya antar handphone. Kadang-kadang kabel di spare di handhole itu ditarik ke kiri, ditarik kanan, itu kebutuhan kalau ada kabel putus ya. Atau misalkan di sini ada putus, ya, digelarlah kabel baru ke sini. Untuk jarak lebih dari 400 sulit sekali masang kabelnya. Ya. Kabel lamanya ditarik ke sini, yang sini tarik ke sini, kemudian dipasang kabel baru, kemudian disambung. Ya. Akhirnya di sini ada join satu, ada di sini ada join satu. Gitu ya. Nah, untuk narik kabel dari handhole satu ke handhole lainnya dengan jarak lebih dari 400 meter, sulit. Ya. Itu ditarik pakai truk juga nggak keluar tuh kabel. Ya. Sampai putus kabel itu juga nggak keluar. Karena di tengah jalan mungkin dijepit lah, mungkin ke banyak kotoran lah segala macam ya. Sehingga rata-rata lebih dari 400 meter itu sulit ditarik kabelnya. Ya. Sehingga jarak handhole itu jangan lebih dari 400 untuk dalam kota. Ya. Itu jarak optimal dan idealnya adalah 250 meter.
jarak antar dua handhole. Ya, itu optimalnya, ya, atau idealnya. Itu 250 meter. Tapi ini angka yang juga belum bisa kita fix-kan begitu, tergantung dari posisi pelanggan. Posisi pelanggannya jarak 100 meter, 100 meter, ya sudah pasang handhole di situ, terpaksa. Ya. Nanti kalian kalau ada survei pelanggan, ya nanti setelah ini ada kelas atau tugas berikutnya untuk survei ke arah pelanggan, ya. Biasanya di depan gedung-gedung bertingkat itu pasti pasangin handhole. Ya. Untuk akses nanti suatu saat si gedung bertingkat itu minta berlangganan koneksi. Ya. Kita pasang di situ. Ya, mungkin 50 meter jaraknya. Ya, mungkin lebih 75 meter gitu ya, kita pasang. Jadi tidak mesti 400, tidak mesti 250, bisa lebih pendek dari 250, idealnya 250, tapi maksimumnya 400. Itu artinya 250 strip 400 untuk jarak handhole. Oke? Clear ini semua? Halo? Clear, Pak. Clear ya? Oke, kemudian di luar kota juga begitu, ya. Idealnya itu 400 jaraknya antar spare, bukan antar handhole kan, enggak, tidak ada handhole di luar kota. Ya, idealnya 400, maksimumnya 600. Ya. Jangan lebih lah dari 600, itu menyiksa orang operasional nantinya kalau ada gangguan. Ya. Maksimum 600, 600 itu udah sulit sebetulnya. Ya. Kemudian apakah bisa lebih kecil dari 400? Iyalah, ya, tergantung si pelanggannya. Di sini ada pabrik susu, di sini ada pabrik lain-lain, ada pabrik lainnya. Yang depan pabrik itu pasang semua spare. Jadi satu saat mereka butuh koneksi, kita tinggal mengarahkan koneksinya ke spare kabel yang ada di sepanjang jalan itu. Oke? Clear kah? Clear, Pak. Iya, Pak. Clear ya? Oke. Tadi siapa yang nggak clear? Nabila clear? Hadir Nabila? Halo? Tak ada suaranya. Pak, iya clear. Clear ya? Nuril? Hadir Nuril? Hadir, Pak. Jelaskah ini? Iya, Pak. Jangan nanti pada saat desain kalian nanya lagi, Pak jaraknya gimana ya antar handhole? Ya. Oke, Pimpi siap? Iya, Pak. Oke, kita lanjut. Kalau Pimpi udah oke, berarti semua udah oke lah ya. Oke, kira-kira seperti ini. Itu yang di Burit. Sudah saya jelaskan semua, handhole itu untuk apa, jaraknya berapa, ya, fungsinya untuk apa, di dalam kota seperti apa, di luar kota seperti apa. Kita lanjut ke aerial plan. Kabel yang ditempatkan di udara menggunakan tiang. Tidak ada dalam kota, tidak ada luar kotanya, sama semua, ya, untuk kabel aerial ini. Tidak membedakan antara dalam kota dan luar kota, sama aja semua, ya. Dipasang tiang-tiang-tiang, kemudian tempatkan kabel di atasnya, selesai. Gitu kan? Tapi tetap sama, di jarak tertentu itu dipasang kabel spare atau kabel slack ya. Ini mungkin gambarnya salah, biasanya di gedung seperti ini kabelnya lewat bawah, baru naik ke tiang, baru ke sini. Ini nggak ada kabel yang ini. Ya. Ini biasanya ke rumah-rumah. Kalau ke rumah-rumah ya membentang kayak jemuran gini. Ya, tapi kalau ke gedung CO biasanya lewat bawah. Kemudian di sini ada handhole, chamber namanya, building chamber. Ya, gedungnya. Biasanya begitu. Ya. Walaupun ini antara CO-nya sama ini sama tiangnya dekat, mungkin sekitar 10 meter tetap dipasang chamber di dalam untuk pemasangan kabel spare di bawahnya. Oke. Nah, jarak antar tiangnya berapa? Ya. Bisa
40 bisa 70. Ya, ini artinya ada lagi. Ya. Idealnya itu 40. Paling jauhnya 70. Apakah bisa lebih jauh dari 70? Tidak. Ya. Gimana caranya? Kalau makin jauh, gawang antar tiangnya makin jauh, itu kabel akan melengkung ke bawah. Ya. Karena berat kabel itu ada, ya, bobotnya ada, sehingga dia akan melengkung. Jadi kabel yang dipasang antar tiang itu akan melengkung ke bawah. Nah, lengkungan ini ada hitung-hitungannya. Tidak boleh lebih dari 10% dari tinggi tiang. Ya. Kalian lihat di pinggir jalan, kira-kira lengkungannya berapa persen? Kalau tiang tingginya 6 meter di luar, ya 10% berarti hanya boleh melengkung 60 cm dari puncak tiang sampai ke paling rendah di bawahnya ini. Ya. Kalau saya gambarkan di sini, ada tiang 1, tiang 2, ini satu gawang namanya. Kabel itu akan melengkung begini. Nah, tinggi di sini nggak boleh 10% dari tinggi tiang. Kalau 6 meter berarti 60 cm dari tinggi tiang ini, ya, dari atas ini. 60 cm. Kalau kita panjangkan lagi dari 70 meter, lengkungnya akan makin ke bawah lagi. Ya. Sehingga itu di luar spesifikasi. Kenapa? Karena akan mengganggu pengguna jalan di bawahnya. Ya. Sehingga jaraknya idealnya 40 meter, itu dia masih masuk di bawah 10% lengkungan ke bawahnya itu. Ya. Apakah bisa lebih kecil dari 40? Iyalah, pasti. Ya. Mungkin 10 meter, mungkin 20 meter, tergantung kondisi lahan. Ya. Di daerah rumah saya, ini ada tanah besar di samping rumah saya. Kemudian ada rumah saya, tanahnya kecil. Gitu ya. Pasti pasang tiangnya satu di sini, satu di sini. Gitu kan? Di sebelah rumah saya kecil lagi tanahnya. Ini jaraknya pendek ini dari sini ke sini. Mungkin nggak nyampe 20 meter. Ya, akhirnya pasang tiang satu di sini, mungkin 40 meter lebarnya ini, rumah orang ini. Kemudian di sini 20 meter cuman. Bisa jadi. Nggak mungkin terus diterusin pasang tiangnya sebelah sini. Gitu ya. Sedangkan di sini lahannya luas. Nah, ini di depan tanah orang. Di depan lahan orang nih tiang satu lagi. Ini tidak bisa. Ya. Makanya dipasang tarik sini. Kalau dipasang di sini kejauhan. Dari sini ke sini kejauhan. Makanya pasang di sini. Kalau idealnya mungkin di tengah sini, ini nggak boleh. Ya. Yang itu harus diusahakan di border tanah lahan satu ke lahan yang lainnya. Ini di border juga dipasangnya. Ini juga di border juga dipasang. Batas tanah antara satu lahan dengan tetangganya. Ini border namanya ya. Pembatas antara tanah itu. Pasanglah di situ. Sehingga kalau dia mau buat pintu di sini bisa, di tengah-tengah sini bisa, macam ya. Dulu waktu saya beli tanah di sini, itu ada tiang di sebelah sini, tiang PLN. Saya suruh pindah ke batas tanah saya. Gitu ya. Terus petugasnya bilang, nggak bisa Pak. Kenapa bisa? Bilang nggak bisa. Kan ini tanah saya, kenapa Anda pasang di depan tanah saya? Gitu kan. Ya itu dari dulu Pak. Nah sekarang saya minta pindah. Gitu kan. Terus dia bilang, wah susah nih Pak. Gitu kan. Ya itu urusan, kenapa pasang di depan rumah saya? Saya nggak bisa pasang pagar di situ. Ya, kalau saya bisa pagar di situ, saya buka pagarnya buat mobil lewat, nggak bisa, ada tiang. Ya, tolong pindahkan ke border ini. Anda tahu nggak aturannya? Nggak ngerti dia rupanya, petugas itu. Ya sudah, kasih nomor telepon atasan Anda, saya akan telepon dia. Kan? Kalau perlu saya telepon direktur PLN. Saya gitu kan mereka. Ya. Atau minggu depannya udah pindah tuh tiang ke sini. Ya. Sebelah sini. Sehingga di sini saya bisa buat pagar dan bisa keluar mobil di sini. Ya, tadinya dibuat sebelah sini, sebelah kanan sini. Ya, kemudian saya buat lagi pagar sebelah sini untuk bisa masuk kendaraan juga di sini. Gitu. Nah, tolong kalian ini jadi perhatikan, ini rule untuk pemasangan OSP ya. Tadi sudah jelas kalau yang burit pasti dipasang di depan pelanggan gitu ya.
Di depannya tentunya ya jangan di depan pintu masuknya. Boleh juga sebetulnya seperti rapi ya, tidak mengganggu lalu lintas, bisa dipasang handhold di depannya. Kalau di aspal setinggi aspalnya, kalau di trotoar pasang di tinggi trotoarnya. Tapi kalau tiang agak unik, ya kita nggak bisa pasang di pintu masuk orang, terhalang orang gitu ya. Pasanglah di bordernya. Ya. Makanya pasang selalu tiang. Rule berikutnya adalah pasang tiang itu di border lahan antara lahan satu dengan yang lainnya. Oke. Di jarak tadi juga dipasang slack ya, biasanya 500 meter, kalau 50 meter jarak antar tiangnya, 10 tiang ada slack, 10 tiang ada slack, 10 tiang ada slack, gitu ya. Itu gunanya untuk apa? Ya untuk akses ke pelanggan. Kalau ada butuh pelanggan di sini, ya tinggal ditarik kabel ke sini, ke arah pelanggan. Kalau pelanggan sekitar dari sini, tentunya ditarik kabel dari sini ke arah sini. Ya. Kalau pelanggan dari sini, pasti ditarik ke sini, tarik ke sini. Gitu ya. Kalau kita lihat di sini juga ada pelanggan, ya langsung tarik aja dekat-dekat ke sini, ke lahan pelanggan. Kalau di sini ya pasti tarik ke sini, baru melewati tiang berikutnya ke arah slack. Ya, disitulah bisa kita langsung akses ke pelanggan. Nggak mungkin di tiang ini nggak ada slack di sini, kita potong di sini kabelnya, kita sambung ke pelanggan, bagaimana caranya? No, tidak mungkin. Kabel itu mesti diturunkan dulu ke bawah, dikupas, dipotong sesuai dengan kebutuhan, sambung pakai join closure, naikkan lagi ke atas. Ya, oke. Oke. Sampai sini paham untuk aerial? Hanya satu slide ini aja. Boleh kita lanjut? Boleh, Pak. Pak. Ya. Tadi banyak yang teriak, ada pertanyaan? Atau kita langsung lanjut? Lanjut ya. Baik. Ini poolnya, tiangnya, ya. Rule-nya sudah jelas, ya. Kalau kabel dari bawah atau dari gedung besar atau CO, itu pasti lewat bawah. Di sini ada handhold itu di bawah, kemudian naik sini, baru naik ke atas, baru naik ke tiang. Ya, baru ke arah sana. Rule-nya seperti itu, ya. Kalau ke rumah-rumah, tentunya nggak pakai handhold lagi ya. Dari ODP ini biasanya distribution panel ini langsung ke rumah orang, ke plafon rumahnya di atas dekat genteng itu, ya. Sedangkan kalau ke CO pasti lewat bawah. Makanya di sini ada tiang, kemudian ada restful-nya sepanjang 2,5 meter ke arah atas. Supaya kabel dari bawah itu naik ke atas tidak diganggu-ganggu orang, ya. 2,5 meter ini kadang-kadang masih diganggu orang juga, ditarik-tarik lah, congkel-congkel, sehingga dilepas, nah ini dicoba dilihat, ditarik lagi ya, putus juga. Sering banget itu kejadian. Saya pikir tangannya iseng banget gitu ya. Di sini ada join closure-nya, kemudian ada ODP-nya, kemudian ada guide, pipe guide-nya. Nah, kalau ada spare tentunya di sini ada spare-nya ya. Dulu rule-nya di bawah sini dipasangnya, tapi sekarang dipindahkan ke atas ini supaya lebih tinggi, ya, supaya lebih aman. Kemudian di ujung ini ada aksesoris yang untuk menggantungkan kabel. Konstruksinya seperti itu, ya. Nanti di slide berikutnya ada lebih jelas. Nah, kita lihat tiang dulu. Ini tiang macam-macam ya. Ada punya Telkom, NMC, Fast Media, ini NMC lagi ya. Kemudian Bisnet, Moratel, E40, Intasarta, MSA, Moratel, dan lain-lainnya. Ya, kita lihat. Ada tiang itu yang satu pool dari bawah ke atas sama ukurannya. Ya, ini pakai 5,2 inci atau 5 inci. Itu sama semua ukuran dari bawah ke atas. Ya, satu ukuran pipa, lurus saja ke atas. Ya, kayak lurus bambu kata orang Padang, itu lurus saja ke atas. Ya. Ada yang 2 stack. Ini 2 stack. Bawahnya 5 inci, atasnya 4 inci atau 3,5 inci. Seperti ini juga bawahnya 5 inci, atasnya 3,5 inci. Ya, pipa besinya. Ada sambungan tengah-tengah ini. Ya. Kemudian ada 3 stack. Ini 5, kemudian 3,5, 2 inci di atas. Ya. Yang lain-lain juga banyak yang 3 stack ya. Umumnya dipasang 3 stack. 3 ukuran pipa yang disambung ke atas itu, makin atas makin kecil. Ya.
Apa untungnya? Single aja gitu ya, single aja lebih kuat untungnya ke atas, tapi harganya akhirnya lebih mahal, ya. Kemudian dibuat 2 stack. Ini lebih besar, bawah lihatnya lebih kecil. Ini tentunya lebih murah, ya. Kalau 3 stack lebih murah lagi, ya. Lebih ringan juga karena, tidak besar semua kabel pipa sampai ujung, ya. Tapi yang 2 stack ini biasanya sering patah di sambungan tengah-tengah ini. Ini pengalaman saya beberapa tahun mengerjakan, kabel-kabel udara ini, sering patah di sini, ya. Karena kabel itu bisa jadi ketarik sana, ketarik sini, ketimpa pohon. Nah, ini patahnya di tengah ini, ya. Sedangkan kalau yang single pole kayak gini, patahnya di bawah sini, tapi jarang, ya, karena dia kuat terus, kuat kuat banget dari atas sampai bawah. Sedangkan yang, 3 pole ini jarang jarang juga, hampir sama dengan single pole ini, jarang patah di sini, ya. Kalau miring, ya miring semua, tiang-tiangnya, ya. Nah, ini ada identifikasinya, warna-warnanya, ya, yang Telkom warna seperti itu, NMC seperti itu, ya. Terus sampai kanan, ya, ada Telkomsel, mirip-mirip dengan Telkom, ya. Lalu kita lihat, BISNet di atasnya ada warna kuning strip 2, ya, ada juga kuning juga di strip di atas dan strip bawah itu Moratel, ya, dan yang lain-lainnya. Ini adalah identifikasi yang dibuat kesepakatan saja antar operator, tidak ada aturannya. Pemerintah tidak mengaturnya. Silakan kalian buat identifikasi sendiri-sendiri, mungkin begitu ya pemerintah mengaturnya. Ya, yang penting sepakat semua ya. Jangan nanti Telkom pakai warnanya begini, yang lain pakai begini juga sama gitu, yang lama yang ada berantem di lapangan gitu ya. Coba disepakati aja. Yang ini warnanya ini, yang warnanya ini gitu ya. Bahkan sekarang pun tidak pakai warna lagi. Udah polos saja semua. Kadang-kadang kita nggak tahu ini tiang punya siapa gitu kan. Tapi kalau kita teliti nanti di atas ada, label biasanya ditulis namanya siapa. Seperti ini ada Lintas Sarta gitu ya, kadang-kadang warnanya nggak ada tapi tulisannya ada punya Lintas Sarta. Ini punyanya MSA ya. Dikasih label saja ya, atau kita lihat kabel yang tergantung di tiang tersebut. Kabelnya punya siapa? Di kabel itu pasti ada labelnya ya. Jadi kabel itu punya, perusahaan telekomunikasi siapa, dibuat tahun berapa, panjangnya berapa, itu ketahuan di kabel itu ada labelnya, ya. Tapi kadang-kadang satu tiang itu, banyak isinya. Nah, bingung, akhirnya tiangnya punya siapa? Benar nggak? Hasil survei kalian begitu nggak? Iya, Pak. Satu tiang itu untel-untelan banyak banget kabelnya, betul nggak? Iya, Pak, betul. Nah, akhirnya kita nggak tahu nih, tiang punya siapa, ya. Apakah mereka kerjasama atau saling tumpang-menumpang aja, gitu ya. Nangkut kadang-kadang kabel optiknya dipasang di tiang PLN gitu. Apakah PLN punya optik? Memang punya ya lewat Agen Plus. Tapi apakah itu kabel Agen Plus? Kita harus naik ke atas, lihat tulisannya di kabelnya punya siapa. Ya. Memang antar operator kadang-kadang mereka saling numpang gitu ya. Tapi tentunya untuk kabel-kabel temporer saja. Untuk permanen tentunya nggak bisa begitu. Ya, harus ada agreement antar operatornya. Oke? Kira-kira kayak gitu. Sini saya ambil katalog tiang di Kota Semarang. Ya. Di kota-kota lain tentunya pemerintah daerah menentukan tolong buat identifikasinya masing-masing gitu ya. Kadang-kadang nggak diatur juga. Ya silakan aja sendiri gitu kan. Oke. Konstruksi tuang seperti ini ya, biasanya tinggi ke atasnya 6 meter, ditanam ke bawah 1 meter. Dibuat pondasi pecoran seperti ini. Dari sini ke bawah ini panjang 1 meter ya. Di atas 7 meter. Ya. Ini 7 meter ke atasnya. 6 meter. Jadi tiang ini totalnya dari bawah ke atas itu 7 meter. Disebut tiang T7 ya. Ada tiang T6, ada tiang T9. T9 berarti dari ujung ke ujung 9 meter. Ditanam 1 meter, ke atasnya 8 meter. Ya. Itu yang dipakai di telco ya. 6, 7, 9. 12 itu jarang ya.
Biasanya untuk power yang tekanan tinggi, ya itu pas T12. Ya. Sedangkan komunikasi biasanya ke atasnya itu cuma 6 meter. Ya. Ke bawahnya ditanam semeter, jadi pakai T7. Ada juga pakai T6 di dalam perumahan. Ya. Ditanam ke bawah semeter, ke atas 5 meter. Ya, itu untuk di dalam perumahan. Misalnya untuk pasang FTTH ke rumah-rumah. Itu pakai T6. Ya. Oke, kita lanjut. Ada pertanyaan untuk Tiang? Bagaimana pengalaman kalian untuk survei yang kemarin? Tugas nomor 1. Pak, saya mau izin bertanya. Ya. Tadi kan Bapak bilang untuk yang tugas tek itu lebih murah dan jarang patah gitu Pak yang dibandingkan 2 Ya. stek. Tapi kenapa masih ada yang pakai 2 stek Pak? Sudah jarang sekarang ya. Dulu proyek saya pasang di Kalimantan itu pakai 2 stek. Itu pernah 50 tiang patah semua tengah-tengahnya. Tarik di ujung sebelah sana, kabelnya sangat kuat sekali, ya sehingga ditarik pun kabelnya nggak putus. Tiangnya yang patah di tengah-tengah. Sekarang hampir tidak ada lagi yang pakai 2 stek, ya. Semua pakai 3 stek. Ya. Pertama karena lebih ringan, bawaannya lebih mudah, ya. Kemudian juga lebih murah harganya, ya karena di atasnya pipanya makin lama makin kecil, ya. Dan kenyataannya juga lebih kuat karena kabel pipa kecil itu dengan pipa besar nggak terlalu beda kekuatannya, ya. Sedangkan kalau yang 2 stek ini nggak tahu sering sekali patah di tengah walaupun tiangnya bagus ya. Mungkin karena momennya ini ditarik di atas, ini ditanam di bawah. Jadi momen itu ada di tengah-tengah sini. Dan kebetulan ada sambungan di sini. Jadi dia putus, gitu ya. Sering sekali putus, ya. Nah, sedangkan yang 3 stek biasanya ini bukan tengah-tengah, ini lebih ke atas ya. Kemudian ini hampir ke ujung, gitu ya. Ini baru di ujung mungkin 1 meter saja di atas itu. Ini jarang sekali patah, ya. Dan juga harganya lebih murah daripada 2 stek dan 1 stek, gitu ya. Itu berdasarkan experience di lapangan, ya. Dan itu juga orang pasti coba-coba terus, ya. Nggak ada juga mungkin mestinya mahasiswa lah yang meneliti mestinya ya. Nah, pusat teknologi itu mestinya ada di kampus-kampus ya. Dibuatlah momen tarik gitu ya, di mana yang paling bagus konstruksinya. Bahkan ada tiang yang segitiga, pernah lihat nggak kalian segitiga? Itu jauh lebih kuat daripada yang bulat ya. Tapi harganya mahal banget ya, karena dibuat dari plat kemudian ditekuk jadi segitiga gitu ya. Ya jadi lebih kuat, cuma lebih mahal jadinya ya. Tentunya komunikasi nggak bisa dibiarkan seperti itu ya. Investasinya harus dicari yang lebih murah lagi, lebih murah lagi, lebih efisien lagi, sehingga pelayanan ke masyarakat bisa kompetitif, gitu ya. Kalau enggak kompetitif ya. Bangun kabel 1 kilometer, jaraknya, bedanya 5.000, dicari yang lebih murah sama orang. Ya. Ada lebih murah lagi, 5.000 bawah lagi, lebih murah lagi. Ya. Itu terus dicari inovasinya sama operator. Ya. Berapa kali kita meneliti ya, saya dengan beberapa tim dan juga bos saya dulu, ya mana yang lebih efektif, ya termasuk macam-macam raknya kadang-kadang di depan pakai tutup, di belakang nggak usah pakai tutup, ngapain pakai tutup di belakangnya? Kepanasan dia peralatan itu. Kita buka aja pintu di belakang, akhirnya untuk berikut-berikutnya pintu belakang nggak kita beli. Ternyata pintu itu harganya $1.000 satu. Kalian bisa bayangkan, $1.000 itu sejuta sekian kan? Ya udah kita beli akhirnya lebih murah. Drop harganya rak itu. Teliti-teliti lagi ternyata juga rak di depannya pintunya nggak perlu juga, ngapain? Ya, buka aja kelihatan langsung perangkatnya. Ya, lebih mudah ngelihatnya, lebih mudah maintenance-nya. Ah, dibuang lagi $1.000. Udah $2.000 yang kita bisa efisienkan. Ya kan? Kemudian diolah-olah lagi ternyata nggak perlu pakai rak.
cuman tiang aja seperti gawang gitu ya. Itu namanya open rack ya. Tidak ada dinding kiri kanannya, tidak ada dinding belakangnya, cuman kayak gawang gitu aja, perangkat dipasang di situ, dites di situ. Ya, terbuka. Ternyata perangkat itu lebih dingin, gitu ya. Nggak pernah overheat, gitu ya. Sehingga aircon-nya bisa lebih kecil, lebih efisien lagi. Nah, seperti terus diulang-ulang, dicoba-coba, sehingga ketemu yang paling efisiennya, paling murahnya, gitu ya, sehingga lebih kompetitif akhirnya. Itu kira-kira. Siapa yang nanya tadi? Febri, Pak. Oke, menjawab ya Febri ya. Terjawab, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, yang lain ada pertanyaan? Sampai kita berlanjut berikutnya ke kabel. Ini tiangnya, berikutnya kita akan bahas kabelnya. Belum ada, Pak. Lanjut. Baik. Ini kabel udara, banyak banget macamnya. Ya. Mulai dari yang pertama, ini kabel yang pakai sling ya. Ini pakai sling juga, ini pakai sling juga. Ini berikutnya sudah tidak pakai sling lagi. Ya. Ini lebih tambah lagi kekuatannya. Gitu ya. Ini yang pakai baja. Ya. Jadi kalau kita lihat perampang seperti ini kira-kira, ya ini kabel udara. Kalau kalian lihat gambar seperti ini adalah pasti kabel udara. Ya. Inilah yang dipakai dulu, sekarang enggak lagi juga. Ya. Karena dicari lagi inovasi-inovasinya sehingga ketemu kabel yang paling efektif untuk kabel udara adalah semacam ini, dua ini. Ya, kemarin saya pernah cari, perintahkan kalian untuk cek kabel ADSS ya. Silakan cari di internet DSS ya. Ini delta ya. Itu kabel yang tanpa logam ya. Unmetal atau unmetal kalau nggak salah. Atau dismetal cable gitu ya. Apa gitu singkatannya? Kalian silakan cari ya ADSS itu. Itu kabel udara sekarang yang paling banyak digunakan, tipe semacam itu. Terus gimana gantungnya? Kalau ini kan ada penggantungnya. Dia nggak perlu kabel itu aja digantung. Dia sebagai gantungan sekaligus. Gitu ya. Karena sudah kuat sekali. Dibuat tambahan ini penguatnya, aramidiatnya ditambah banyak, sehingga dia kuat. Daya tariknya itu lebih kuat. Jadi kabel itu yang sebagai penggantungnya. Gitu ya. Nah, dengan konsep yang ini, itu kabel itu akhirnya lebih ringan dibanding kabel yang kayak gini. Ini baja, ya. Ini kabelnya. Baja ini berpuluh kali lipat dari kabel ini beratnya. Ya. Sehingga bajanya ini dihilangkan saja baja ini, nggak perlu dipakai lagi. Kemudian di sini dikasih penguat aramidiat ini. Aramidiat ini adalah benang yang paling kuat, ya, bisa membuat narik mobil. Sehingga akhirnya kabel ini bisa daya tariknya itu kuat sekali. Ya. Sekian newton tarik itu nggak putus dia. Ya sudah, kabel itu aja yang digantung di tiang. Ngapain pakai baja lagi gitu ya. Akhirnya ini jadi kabel ADSS ini jadi lebih murah. Ya. Karena ini tidak ada logamnya. Baja ini sangat mahal harganya dibanding optiknya sendiri. Ya, jangan-jangan ini konsumsi rupiahnya untuk 1 meter kabel ini lebih besar bajanya daripada optiknya. Ya, daripada yang lain-lain mungkin ya. Sehingga harganya drop, kabel itu lebih ringan. Kalau lebih ringan, gawang antara tiang itu jadi bisa lebih pendek. Lebih panjang. Mungkin sampai 70 meter. Ini jaraknya. Sedangkan kalau yang pakai baja itu mungkin nggak 70 meter, mungkin cuma 30 meter. Sehingga kita harus nambah lagi tiang di tengah-tengah kalau pakai yang ini. Sedangkan kalau pakai yang ADSS, bisa 70 meter jaraknya. Atau 50. Nah itu udah mengurangi banyak sekali biaya. Karena satu tiang itu harganya 1,5 juta. Ya, yang apalagi kenaikan BBM kemarin agak rusuh juga tuh harga tiang. Nggak tahu harga biasanya kita beli 1,3, 1,4 juta satu tiang itu, tahu-tahu naik jadi 2 juta. Dan ya, itu aneh. Ya.
mungkin masih euforia kenaikan BBM ya. Mungkin satu saat nanti turun lagi, normal lagi gitu. Tapi kemarin waktu kalau kita butuh, aduh pusing nyarinya. Harganya bisa sampai 2 juta gitu. Bisa kita beli cuma 1,3, 1,4 ya. Atau boom naik harganya. Kalau mau ya segitu harganya. 2 juta. Waduh, kita butuh gimana carinya? Akhirnya cari ya. Cari ke teman-teman sesama operator atau sesama kontraktor gitu ya. Masih simpen tiang nggak? Masih itu di gudang gua ada 1000 biji. Ah, udah kita beli berapa? Terserah lu harganya lah, harga normal biasa. Ya udah kita bayar, gitu ya. Nah kemarin agak aneh ya harga tiang itu. Makanya kalau gawang antar tiang ini makin pendek, nah itu isu biaya untuk operator. Ya. Nah, dengan metode menggunakan kabel yang lebih ringan ini, yang ADSS ini ya, defisitnya cukup banyak sekali. Normalnya kabel udara begini, ya. Di Indonesia banyak inovasinya dibuat seperti ini. Ya, kerjasama antara pabrik kabel dengan pemilik perusahaan gitu ya, telco, kemudian dipelajari lah, coba lagi, ya, dicoba lagi sehingga didapatkan material yang ringan, kuat, gitu ya. Kemudian pemasangan juga sederhana, ya, sehingga menjadi murah dan akhirnya kompetitif harganya, gitu ya. Oke, kita lanjut. Ini kabel drop namanya atau kabel akses, kabel yang ke rumah-rumah. Kalau yang tadi di sini rumah, ya, misalnya dari ODP di sini langsung tarik benang sini, ya. Kabel ke situ ya. Kalian berlangganan internet di rumah, dari tiang langsung ditarik kabel ke plafon rumah kita. Ya, kemudian ada pengaitnya di situ dipasangkan, kemudian kabelnya dikaitkan ke situ, baru tarik ke dalam rumah. Gitu kan ya? Kabelnya seperti ini, ya. Kabelnya seperti ini, banyak dijual di Glodok. Ini udah mungkin lebih dari 50% materialnya dari lokal, ya. Yang tidak lokal hanya ininya saja mungkin. Fibernya ini aja, core fibernya. Ini belum ada pabriknya di Indonesia. Ya, masih diimpor 100% dari luar negeri. Ya, kemarin saya minta ke salah satu pabrik, bagi dong kabel core yang sisa-sisa gitu ya. Karena setiap dia datang, satu gulung itu bisa 100 km. Satu gulung kabel core itu. Ya, kemudian kan dibuat jadi kabel 2 meter, 2 meter, 2 meter, 2 meter gitu ya. Kadang-kadang sisa satu gulung itu ada 1000 meter, ada 700 meter gitu ya, nggak kepake. Ditumpuk tuh di pabrik, saya minta. Buat saya mengajar di tempat lain ya. Kebetulan saya mengajar kemarin di instansi lain. Untuk praktek, orang-orang nyambung optik, kemudian melakukan pengukuran jarak 1000 meter. Gitu ya. Nah itu kita minta dikasih ya, karena di gudangnya numpuk malah dibuang-buang sama mereka. Ya, numpuk kita minta. Ke kampus juga tempo hari saya minta juga di pabrik, ada tuh sekitar 4 atau 5 gulungan di kampus untuk praktek kita. Ya. Dan ini semua masih impor fiber optic core ini. Yang tidaknya, ya ini bungkus luarnya, PE masih buatan lokal, strength steel wire ini buatan lokal, steel wire ini buatan lokal, ini buatan lokal. Ya. Core-nya sendiri tidak ada pabrik Indonesia. Pabrik kabelnya banyak di Indonesia. Ya, ada 7 pabrik di Indonesia. Ya. Ada lagi yang mau bangun kemarin di Probolinggo atau di mana gitu. Ada pabrik besar Cina, dia mau bangun di Jawa, itu satu pabrik besar. Gitu ya. Ada banyak pabrik kabel di Indonesia, tapi core-nya tidak ada. Sama sekali tidak ada. Ini yang ini tidak ada. Ya. Tidak tahu kenapa. Padahal bahan baku pasir kuarsa yang untuk bahan baku kaca itu banyak sekali di Indonesia. Ya. Di setiap pantai di Indonesia pasti ada pasir kuarsanya. Ya. Itu dimurnikan bisa jadi bahan untuk kaca. Ya. Di Indonesia ada pabrik kaca Asahi Mas. Nah itu bahannya dari
pasir kuarsa tersebut. Ya. Dia murnikan kemudian dijadikan kaca. Itu ada pabriknya. Tapi core nggak ada, aneh. Ya. Mungkin suatu saat ada nanti di Indonesia ya, karena kebutuhannya banyak sekali di Indonesia. Ya. Optik sudah kemana-mana. Ya, ini namanya drop cable atau kabel akses ke arah user. Nah, konfigurasinya seperti ini. Tadi sudah sempat saya ungkit sedikit. Ya. Ini T7 ya atau T berapa gitu ya. Kemudian di bawah dipasang foundationnya ya untuk 1 meter ke bawah. Udah pasti 1 meter ke bawahnya. Ya. Kemudian 1 meter itu dari sini. Ya, bukan dari bawah sini. 1 meter ke bawah sini. Ya. Jadi kalau T7 mungkin ke atasnya 6 meter di sini. Atas, ya. Ke bawah ini mungkin hanya 75 cm atau muncul sedikit di atas 25 cm. Ya. Mungkin dari survei kalian kemarin banyak yang memperhatikan ini dan memfoto mungkin ya untuk dianalisa seperti apa. Apakah betul dikasih pondasi apa enggak gitu ya. Nanti kalian pelajari. Ya. Nah, kemudian ini ada slack cable atau kabel allowance ya. Sekarang sudah enggak di sini, taruhnya pasti di atas ini. Ya, ini join closure di sini, ini ODP di sini. Ini aksesoris tiang di sini untuk menggantungkan kabel ke arah kiri dan kanan. Ya. Dan ini konfigurasi umum ya, semua harus posisi seperti itu. Kemudian apakah kalian temukan di lapangan seperti ini? Kita bahas nanti di kelas offline. Tugas-tugas 1 kalian. Apakah ODP-nya dipasang di situ? Atau di bawahnya? Atau di dekat join closure? Atau join closure juga pakai yang tipe seperti itu, yang dome? Ya. Atau yang inline? Ya. Kemarin kalian sudah lakukan survei, ya, kemudian sudah lakukan analisa, dan coba kita bahas satu. Ya. Ini untuk kabel yang di tengah. Ini di ujung biasanya ada dead end namanya, ujung dari kabel, kemudian baru masuk ke sini ke ODP atau turun ke bawah ke kabel bawah tanah. Ya. Ini pakai konektor dead end namanya di sini, ya. Banyak sekali tipe konektornya. Aksesoris, bukan konektor, aksesoris. Ya, banyak sekali tipenya, tergantung dari kebutuhan. Ya. Ini gambarnya masih salah, bukan salah, sudah berubah ya. Kabel allowance ini nggak ada sekarang lagi ditempatkan di bawah, tapi selalu ditempatkan di atas, ya, di atas ODP. Karena banyak banget yang iseng di sini, dibuka lah, dilepas, kemudian ditarik-tarik, dibuat ayunan, aduh macam-macam, ya, sehingga ditaruh paling atas, ya. Dan semua komponen aerial cable ini itu ada band-nya di sini ya, ada stainless band-nya untuk mengikat. Semua aksesoris ini diikat pakai stainless band di sini, ya. Ini juga join closure diikat pakai stainless band. Ini juga kabel allowance atau istilahnya lebih umum adalah kabel storage ya. Itu diikat di situ, ya, pakai plat stainless tipis sekali untuk mengikat. Kemudian ada penguncinya. Sekali sudah dikunci nggak bisa dibuka. Kalau mau dibuka ya dipotong. Kemudian ganti lagi dengan yang baru. Ya. Dan ini semua bukan dibaut, bukan diklem, bukan di apa-apaan, tapi diikat pakai stainless band itu di tiang ini. Ya. Ada klemnya, ada ringnya, sehingga ring itu dipasang, kemudian ada klemnya, diklem saja, sekali dikunci sudah nggak bisa dibuka lagi. Ya. Mungkin satu saat klemnya kendor karena ketarik kiri kanan, itu tinggal dikencengin lagi. Ya, tapi kalau dibuka nggak bisa, dikencengin bisa. Ya, sehingga dia kencang lagi kabelnya. Oke. Kemudian ini kabel storage ya, atau kabel allowance istilahnya ya, sebetulnya cuman begini aja bentuknya, seperti palang seperti ini. Kemudian ada pembatasnya di sini, batas di sini. Nah, kabelnya digulung di dalam sini, sehingga tidak ngelewer kemana-mana. Nah, inilah kabel spare yang ditempatkan di tiang. Ini diikat ke tiang, ini diikat ke tiang, gitu ya. Seperti ini, ya. Ini masih diklaim, tapi kenyataannya tidak sekarang dipakai di Indonesia tidak pakai klem.
ya. Hanya pakai belt tadi aja, stainless steel belt tadi. Dipasang langsung ke tiang seperti ini, ya. Dililitkan di sini. Ini ada klem penguncinya, tinggal dikunci, ya. Udah sekali dikunci nggak bisa dibuka lagi. Udah kenceng banget itu, kayak menjadi satu dia dengan tiangnya. Ini storage ini bisa menampung sampai 30 meter kabel digulung di sini, ya. Sehingga nanti kalau dibutuhkan diturunkan ke bawah, dikupas, diukur, setelah selesai itu pasang lagi di atas. Oke? Ada pertanyaan sampai di situ? Belum ada, Pak. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut. Ini materinya masih berapa lagi ya? Masih banyak sih. Oke. Cepat ya. Lanjut sampai ini laying kabel ya, tentunya dipasang ini di ODF ya, misalkan ini ODF, ini ODF-nya, kabelnya naik ke atas, misalkan dipasang ini ujungnya dead end ya. Kemudian ini diletakkan di aksesoris-aksesoris berikutnya ya. Kabel itu terus digulung sampai ke sebelah mana, sampai ke ujung. Habis satu gulung kabel misalkan 2000 meter ya. Nah, ini dilakukan seperti ini sangat mudah ya, relatif lebih cepat untuk instalasi kabel di aerial dibanding di bawah tanah. Ya. Tapi ada kelebihan kekurangannya aerial ini. Bentar. Oke, kita lanjut. Relatif lebih mudah instalasinya, ya. Tapi potensi gangguannya lebih banyak dibanding yang di bawah tanah, ya. Banyak sekali kemungkinannya ya. Pertama, ketimpa pohon lah, tiangnya rubuh lah. Yang paling nomor 2 di Indonesia itu penyebab putusnya adalah digigit tupai. Itu nggak ngerti tupainya baru tumbuh gigi atau gimana gitu ya, itu kabel itu digigit-gigit sampai putus. Ya. Sudah kita usahakan menggunakan kabel anti rodent, ya, anti gigitan binatang, ya, namanya anti rodent. Itu hanya bertahan 6 bulan, karena di kabel itu ada bahan yang binatang itu nggak suka menggigitnya gitu ya. Tapi itu cuma bertahan 6 bulan. Setelah 6 bulan bahan itu udah luntur, digigit pula lagi sama tupai itu, ya. Jadi itu penyebab kedua ya. Secara statistik itu kalau kabel udara banyak sekali gigit tupai. Kalau di bawah tanah nggak ada, ya, relatif lebih aman. Tapi juga instalasinya berbeda ya. Untuk implementasi atau laying kabelnya itu lebih lama ya. Kalau mau instan cepat ya pasti lewat udara. Ya. Tapi banyak kelemahannya tadi, gitu ya. Nah, tapi ada untungnya juga kalau lewat udara. Misalnya ada galian drainase di bawah, ada galian pipa, itu kabel nggak terganggu di atas itu. Ya. Ada plus minusnya lah ya. Kalau yang kabel bawah tanah itu paling banyak penyebabnya adalah karena PU, ya, pekerjaan-pekerjaan proyek dari pekerjaan umum. Ya. Bisa pelebaran jalan, kemudian bisa pembangunan drainase, got itu ya. Kemudian bisa pembangunan saluran air, ya. Kemudian ada pembangunan kabel power, ya, PLN misalkan kayak gitu. Kemudian ada pembangunan lahan, misalkan di situ seperti di Kalimantan itu banyak adalah pembukaan lahan. Itu digaruk semua kabel-kabel di situ. Dia bilang dia mau bikin jalan masuk ke area sawitnya, gitu kan. Itu digaruk semua. Ya, itu yang bikin akhirnya kabelnya putus yang di bawah tanah itu. Yang di atas aman-aman saja, gitu ya. Plus minus lah ya. Kalau implementasi pasti lebih mudah yang kabel aerial. Karena cepat sekali instan, pasang pipanya, tunggu 2 minggu,
pasang tiangnya, tunggu 2 minggu, udah kering pondasinya, udah kabel bisa dipasang. Cepat banget ya, 2 kilometer tuh sebentar aja di-laying selesai dari ujung ke ujung. Oke. Ini, span wortel namanya ya. Ini untuk mengikut di sini, diikat ke sini, ya, ini juga dipakai, steel band tadi, ya, kemudian diputar-putar sampai kencang, ini ketarik sini, ya. Sehingga kuat sekali, kabel itu tidak melengkung ke bawah, ya, ditarik di sini, dan ini optiknya di sini, ya. Ini kabel yang pakai, armor tadi, seperti ini, ya, yang ditarik bajanya ini. Sedangkan yang ADSS, ya kabelnya ditarik, ya. Kabelnya ditarik dan itu juga, kuat, tidak perlu khawatir. Tarik ini, tapi penjepitnya bukan klem ini, tapi namanya klem buaya, ini namanya klem perekat. Pakai klem buaya, kabel itu seperti dijepit gitu ya, kalau makin ditarik makin kejepit dia, ya. Dan makin gepeng kabel itu, tapi kuat dia, nggak apa-apa, tidak merusak core di dalamnya, ya. Karena dia diamankan oleh aramidiyat tadi. Jadi kalau kita jepit, yang ketarik aramidiyatnya, bukan kabelnya, ya. Oke. Kalau aramidiyatnya nggak kuat atau dipakai material lain, misalnya pakai besi gitu ya, mungkin juga kuat, tapi tentunya jadi berat kalau aramidiyat tadi murah, ya. Oke, ini di ujung-ujung seperti ini ya, dibelokkan atau langsung kabel masuk ke bawah tanah, ya. Ada stainless steel band-nya tadi, untuk yang ini, yang nomor 1 ini ya. Nah, ini untuk mengikat aksesoris ini, ya. Ini ada seperti segitiga begini aja, ya. Ini yang diikatkan ke tiang, 2 kali biasanya seperti itu. Dan ini yang diikat ke aksesoris lainnya ke span wortel ini, ya. Oke. Kemudian ini, installation gate-nya, ya. Tentunya, setiap kita melakukan instalasi, plan-nya harus benar-benar ya, dibuat secara sempurna gitu ya, diukur betul, titiknya dipasang di mana, jangan main plot-plot aja di depan rumah orang, ya nggak bisa, ya. Kemudian, clearance-nya juga harus, kita atur, kita maintain ya, jangan sampai melorot kabel ke bawah, mengganggu lalu lintas, ya. Kemudian, apa nih namanya, withstand stiff stress during cable installation ya. Kemudian juga tadi ada, stainless steel band-nya itu harus di-maintain terus ya, karena dia bisa bergeser, bisa ketarik ya, bisa kendor. Kalau kendor dia melorot ke bawah. Mungkin tadinya kita pasang di sebelah sini, di atas sebelah sini, ya, karena ketarik ini jadi longgar, ini melorot ke bawah. Ya, kita nggak ngerti kenapa kok bisa melorot. Rupanya ini kabel ini ditiup angin bergeser-geser, goyang-goyang sehingga ini bisa menggeser. Tadi kita pasang misalnya 10 cm dari puncaknya ini bisa melorot ke bawah sini. Ya, itu jadi harus diperhatikan juga sehingga tidak mengganggu utilitas di bawah, ya. Kemudian kita juga mengatur di mana posisi splice yang harus kita tempatkan ya. Bawah tanah itu sangat mudah kita menentukannya. Saya tempatkan di sini splice-nya, itu joint closure-nya. Sedangkan kalau di udara tidak. Misalkan satu tiang ini, satu gawang ini jaraknya 50 meter, ya. Sedangkan kabelnya 2 km sampai tengah-tengah sini. Nah, bingung kan? Sehingga kita harus atur lagi kabelnya, press location-nya atau joint closure kita pasang di sini. Nah, akhirnya spare yang di sini jadi lebih banyak. Ya. Nah, supaya sudah terlalu banyak di sini, diatur-atur ke spare yang di lokasi yang lain. Mungkin di sini jadi 60 meter, atau di sini 30 ya, kita naikkan jadi 10, jadi 40. Kemudian di sini 30 menjadi 40 juga, kita geser-geser ke sana. Ya. Itu kita harus atur posisinya agak sedikit ruwet ya, gitu ya. Dibanding kalau kabel bawah tanah. Kabel bawah tanah ya udah kita pasang di sini. Geser 10 meter kiri sebenarnya mudah ya, tidak pengaruh. Ya, karena kalau bawah tanah juga sepanjang itu rata dengan aspal ya nggak ada masalah, kita geser kemana aja. Ya.
Tentunya kalau dalam kondisi hujan nggak bisa melakukan instalasi ya. Kemudian, eee ini untuk yang kabel yang tadi yang pakai baja tadi, tentunya bajanya dulu dipasang, kemudian baru, kabelnya ikut di situ ya. Karena yang dipegang sebetulnya messenger-nya itu, tidak kabelnya yang dipegang. Kalau kabelnya ditarik-tarik dia putus. Jadi itu yang pertama dipasang ya, dipasang di tiang, kemudian dikencangkan, kabelnya nggak diapa-apain, kabelnya ya nanti ikut aja karena dia menggantung di, kabel messenger atau string member tersebut ya. Kemudian, apa bawah ini istilahnya, sama nih ya, ini lebih kepada penggunaan, string member untuk kabel yang pakai baja tadi, baja tariknya tadi, ya. Ada, semacam baja yang diikatkan di tapi sekarang sudah ini rule ini nggak dipakai akhirnya karena kabel dipasang sudah menggunakan kabel yang ADSS, ya. Selama instalasi tentunya, kita harus perhatikan kabelnya dan juga orangnya ya. Ini sangat penting sekali sekarang, ya. Di setiap perusahaan itu harus punya tim, keselamatan kerja, ya K3. Di kampus ada nggak, kuliah mengenai keselamatan kerja? Kalau kita Belum belum ada, Pak. Belum ada ya. Itu ilmu khusus ya. Saya mencari orang yang certified K3 di Indonesia susahnya luar biasa, ya. Cari di LinkedIn nggak ketemu. Akhirnya cari di industri pertambangan, karena ternyata di pertambangan itu sangat ketat di K3-nya, ya. Akhirnya saya, hire orang bekas dari pertambangan, ya, untuk menjaga keselamatan kerja tim di lapangan. Dia punya prosedur, dia punya, rule-rule, aturan-aturan dalam bekerja di lapangan, ya, sehingga keselamatan kerja itu menjadi perhatian. Kalau enggak, orang cuek aja, ya. Naik ke tiang nggak pakai sabuk pengaman, ya. Kemudian naik ke tower kadang-kadang nggak pakai sabuk pengaman. Bayangkan naik ke tower yang tingginya 100 meter tanpa sabuk pengaman. Dia lagi pegel-pegel pusing, bagaimana bisa jatuh ke bawah, gitu ya. Itu harus pakai, full body harness, ya. Jadi diikat sampai ke kaki, sampai ke pundak ini ya, baru dicantelin, pengamannya ke tiang mungkin gitu ya. Jadi kalau dia kepleset, dia apa, masih kegantung, gitu ya. Nah, sulit sekali mencari, ya. Saya butuh kemarin di satu project, tim K3 di lapangan dan satu tim lagi di, kantor, di headquarter, ya. Akhirnya dapat dan kita bayar mahal mereka, ya. Kalau kalian mampu mendalami mengenai keselamatan kerja ini bagus juga ya, masih minim banget di Indonesia. Padahal untuk, kita ikut project tertentu, tanpa ada, orang ahli tiganya, kita mungkin nggak menang di project itu, ya. Jadi sangat, diutamakan sekali sekarang aspek keselamatan kerja itu, ya. Eee itu ilmunya khusus dan sertifikasinya khusus juga, ya. Di kantor ada sekitar berapa orang tuh, 1, 2, 3, 4 orang ya, megang masing-masing satu project, dia akses ke tim lapangan, kemudian dia, cek semua prosedur di lapangan, ya, dia buatkan SOP-nya untuk bekerja di power, untuk bekerja di ketinggian, untuk bekerja di lapangan misalkan gitu ya. Dia kerja di pinggir jalan aja, dia harus pakai, apa, jaket, itu, jaket kerja di lapangan yang kelihatan, mencolok dari jauh gitu ya. Apalagi kalau malam itu dia spotlight jadi kelihatan, gitu ya. Kemudian dia kerja di nyambung kabel harus pakai sarung tangan, kemudian dia harus pakai alas yang benar gitu ya. Kemudian dia pakai topi project gitu ya. Beda leader-nya putih warnanya, kemudian timnya warnanya kuning. Ya, itu harus diawasi betul karena setiap pekerjaan itu before dan after-nya itu difoto, ya, kelihatan orangnya. Orangnya nggak pakai semua
komponen K3 itu di reject, tidak diterima pekerjaannya ya oleh pemberi kerja. Jadi poin yang satu ini sangat penting banget ya. Kalau ada kalian yang mau ingin mendalami mengenai ini, wah terbatas orangnya, sangat terbatas di Indonesia. Kita punya safety man di headquarter itu, wah lumayan ya. Di lapangan aja untuk safety officer di headquarter, kemudian safety man di lapangan ya. Itu gajinya mungkin berapa kali dari UMR ya. Karena dia bertanggung jawab semua keselamatan. Kemarin itu ada mobil kita tabrakan, mobil operasional, itu diteliti sekali. Apakah drivernya punya SIM, apakah waktu menyetir dia sehat gitu ya. Kemudian apakah dia pakai sabuk pengaman ya. Kalau dia nggak pakai sabuk pengaman, tentunya saat tabrakan airbag-nya tidak keluar kan. Nah, untung dia pakai sabuk. Untung dia menyetir dalam kondisi sehat itu ya. Tapi memang di jalan itu waktu itu kabut karena hujan, dia nggak lihat ada truk berhenti di depan, dihajar dari belakang. Alhamdulillah itu semua penumpangnya selamat gitu ya, karena airbag-nya keluar. Jadi tertahan ya. Kalau enggak ya babak belur juga, mungkin lompat sampai keluar kali ya di kaca depan. Karena betul-betul truk tonton yang berhenti di pinggir jalan ditabrak sama dia. Ya. Nggak apa-apa, hanya kaget aja itu ya. Tapi untung karena mereka sudah mengikuti prosedur-prosedur keselamatan kerja dengan baik. Oke, poin 2, area elektrikal ya atau power itu harus diperhatikan sekali. Ya, tidak boleh area-area yang ada listriknya berair. Atau kita tidak pakai sarung tangan yang isolated. Ya, kalau kita nggak pakai, itu gampang setrum lah istilah umumnya ya, istilah gampangnya. Jadi sangat harus diperhatikan sehingga ini kondisi ini harus memenuhi syarat ini semua. Ya. Kemudian semua pulling cable dan narik-narik sesuatu itu harus clear dari orang dan equipment. Ya, jangan kabel kita tarik nyangkut ke kaki orang, orangnya ketarik gitu ya. Itu sesuatu yang sederhana tapi kadang-kadang nggak ngerti. Dulu pernah ada di TV itu berita orang narik layangan ketarik anaknya sampai ke tinggi ke atas gitu kan. Dia nggak perhatikan di bawah benang itu ngelilit ke tangan satu anak kecil sampai tangan kecil ketarik sampai ke atas sana. Ya, begitu juga dengan memasang kabel, lalu clear lah dari personel dan dari orang dan equipment. Jangan kita tarik nanti ketarik juga. Di situ kita punya perangkat splicer gitu ketarik, gantung ke atas jatuh pecah. Gitu ya. Oke, secara keseluruhan seperti itu ya. Jadi harus dilihat kondisi keamanannya. Oke, ini clearance ya. Ada clearance horizontal dan clearance vertikal. Ya, ini harus diperhatikan sekali kalau kita pasang tiang, pasang komponen, pasang semua event-event kabel udara gitu ya. Ini harus kita perhatikan jarak-jaraknya. Secara horizontal kita harus pasang tiang itu misalkan atau ODF itu jaraknya 1,2 dari hidran. Ya. Jangan di samping hidran pasang tiang listrik, tiang kabel gitu ya. Sorry, bukan tiang listrik, tiang kabel. Ya. Sehingga kalau kondisi darurat, orang akan buka krannya hidran itu atau nyambung selang buat kebakaran gitu ya, nggak bisa terhalang oleh tiang. Coba kalian lihat dari hasil survei kalian, ada nggak kondisi-kondisi seperti ini ya? Harus 1,2 meter dari hidran. Harus 1,2 km dari traffic sign. Dari lampu merah, dari tanda rambu-rambu lalu lintas. Ya. Untung rambu lalu lintas itu mudah dikenali kalau di Indonesia. Ya. Warnanya cuma 2, merah sama biru. Nggak ada warna hijau, nggak ada warna kuning, nggak ada yang lain-lain. Cuman merah sama biru. Ya. Kalau merah itu dilarang, kalau biru itu boleh. Ya. Jadi kalau di situ ada tanda biru, mungkin boleh muter, gitu ya, U-turn.
Ada tanda biru, boleh belok kanan. Misalkan. Ada tanda merah, letter S itu pasti dilarang stop. Dilarang parkir. Dilarang putar balik. Misalkan kayak gitu. Itu pasti warnanya merah. Ya. Tapi dengan begitu pun harus ketentuannya ada. 1,2 km dari traffic sign. Ya. Bisa rambu lalu lintas, bisa lampu merah. Ya. Kadang-kadang nggak diperhatikan. Lampu merah sebelah mana, depannya ada tiang. Aduh, rumit banget lihatnya. Kita nengok kiri kanan baru, oh ini lampunya merah toh. Gitu kan? Ya. Kemudian 15 cm dari curve. Curve itu adalah seperti contohnya ODF. Satu perusahaan ada ODF lagi kita pasang sebelahnya. Atau ada ODF kita pasang tiang sebelahnya 15 cm cukup. Ya, nggak ada masalah. Kemudian jarak dari rel kereta api 4,6. Ini peraturan internasional. Ya, di Indonesia lebih jauh. Ya. Kalau nggak salah sampai 15 meter jaraknya baru bisa kita pasang tiang dari rel kereta api. Ya. Karena lahan kereta api itu sangat luas. Ya. Ada relnya sendiri, kemudian ada lahan-lahan lagi di pinggirnya yang nggak bisa dipakai sama orang lain. Ya. Memang disiapkan seperti itu oleh Belanda. Itu Belanda dulu yang menyiapkan ya. Saya udah lihat desainnya Belanda dulu namanya ground card dokumennya. Ya. Di ground card itu kita bisa lihat. Misalnya di jalan rel kereta api Raya Pasar Minggu ini ada rel kan. Mana yang punya tanahnya kereta api, mana yang bukan gitu ya. Itu ada gambar jelas sekali di situ. Ya. Kadang-kadang sama orang dibilang, oh ini tanah saya sudah beli sama si A, si B gitu, si C. Udah berkali-kali dijual belikan, padahal itu tanahnya punya kereta api dulu gitu ya. Akhirnya dituntut sama kereta api, ya, karena mau dibersihkan semua bangunan-bangunan sebesar sepamping dari kereta api itu. Di ground card itu jelas di zaman Belanda itu ya, nggak bisa diaku-aku sama orang. Itu jauh dari rel itu sampai ke pinggir itu jauh. Kadang-kadang udah tembus ke jalan raya itu masih punya kereta api, ya, karena ada dari zaman Belanda. Kemudian 1,5 meter dari tiang power, ya, tiang listrik. Nggak boleh berjejer. Tiang listrik di situ, tiang kabel telco di situ. Kemudian kenyataannya di lapangan seperti apa? Kalian sudah survei semua kan? Sudah bikin laporan semua kan? Samuel hadir? Nah, gimana kalian Samuel lihat di lapangan? Antara kabel tiang listrik sama tiang telco. Ada jarak 1,5 meter gitu? Ada ya? Nah, kadang-kadang nggak 1,5 meter, kadang-kadang ditumpuk aja di situ, dijejer-jejer. Jaraknya mungkin cuma 0,5 meter, mungkin jaraknya berapa senti gitu ya. Tumpuk-tumpuk aja antara tiang listrik dengan tiang telco, ya, telecommunication company. Ya, ditumpuk-tumpuk di situ. Ya. Waktu saya ada project di satu tempat dulu, komplain oleh PLN, nggak boleh lihat peraturannya, gitu ya. Itu harus 1,5 meter dari tower. Kenapa? Tentunya kalau ada orang naik ke atas, maintenance di kabel telco, gitu ya, itu ada jaraknya yang aman untuk bekerja. Ya. Oke. Kita lanjut di vertical clearance, tadi horizontal. Ya. Jarak secara horizontal. Ya. Di jarak vertikalnya, ya, jarak dari permukaan tanah sampai ke kabel, ya, itu di jalan raya itu 5,5 meter. Oke. Kenapa tiangnya T7? Karena dia 1 meter ke bawah, 6 meter ke atas. Ya, kadang-kadang kabel itu nggak pasang di ujung. Pasangnya agak ke bawah sedikit. Nah, udah masuk 5,5 meter. Kadang-kadang melengkung kabelnya ke bawah, nggak diperhatikan gitu, dibiarkan begitu aja bertahun-tahun melengkung ke bawah. Lebih pendek dari 5,5 meter, mungkin 4 meter aja, atau mungkin 3 meter malah. Ya. Ini tidak bisa, harus 5,5 meter di jalan raya. Ya. Kemudian di jalan perumahan itu masih bisa 3 meter. Ya. Di depan garasi orang, ya, orang masuk ke dalam lahannya boleh 3 meter. Ya. Kemudian di gang,
itu 5,2 meter. Ya, tapi jalan raya, bukan jalan perumahan ya. Jalan raya walaupun gang, mungkin masuk satu mobil, dua mobil, jalan kecil gitu ya. Tapi tetap harus 5,2 meter. Bisa pakai T6 masih bisa mungkin ya. Makanya di perumahan itu banyak untuk tiang-tiangnya pakai T6 karena bisa 3 meter ya. Jarak dari tanah sampai ke kabel itu. Ya. Atau di depan garasi orang 3 meter pun boleh. Kalau ada yang komplain ini cuma pendek ini 3 meter ya enggak lah. Lihat peraturannya. Ya. Ini 3 meter sebetulnya. Kemudian di pedestrian jalan ya itu 2,4 ya, bukan di jalan ya. Kalau 5,5 meter tadi di jalan ya. Ini pedestriannya itu bisa 2,4 paling rendah ya. Kemudian ini di rel kereta api di Indonesia ini bukan 8,2 ya, internasional 8,2. Di Indonesia itu di atas 9 meter di bawah di atas tanah kabelnya. Karena kabel power untuk rel kereta api itu tingginya sekitar 8 meter. Ya. Ada yang 7 meter dan 8 meter. Nah, sehingga kabel telco kalau mau lewat, itu nggak lewat di bawahnya. Lewat di atasnya, melangkahi di atasnya. Harus 9 meter ke atas. Jadi harus tingginya pakai tiang 12, T12 untuk nyebrang rel kereta api. Ya. Oke? Sampai sini ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Aman ya? Sekarang jam berapa ya? Waduh, 37. Kemudian submarine cable ini kita pending dulu buat minggu depan ya, waktu sudah nyaris habis ya. Saya langsung skip dulu aja ke videonya ya. Sebelum melihat videonya, ini video untuk penggelaran kabel laut ya. Kemudian ada satu lagi video untuk perbaikan kabel laut. Ya. Ini kita pending minggu depan. Tolong ingatkan saya nanti minggu depan kita sampai di sini. Ya. Oke, Pak. Saya bahas dulu kabel laut. Ya. Sisanya kita bahas minggu depan. Ya. Ini kelas 5B ya. Oke. SBM 5B. Oke. Ini kabel ship untuk penggelaran kabel laut atau perbaikan kabel laut. Ya. Kapalnya cukup besar, sangat besar lah menurut saya sih. Saya udah berapa kali naik ke kapal ini. Ya. Kebetulan tempat saya kerja dulu punya kapal ini di Indonesia ya, 3 buah kapalnya besar-besar. Panjangnya lebih dari 150 meter, ya, lebarnya mungkin 50 meter. Lapangan bola aja cuma 100 meter panjangnya, ini 150 meter panjangnya. Jadi kalau masuk ke stadion utama Senayan itu nggak muat nih kapal ini, yang besarnya. Ya. Karena panjangnya yang dipunyai kemarin itu 146 meter panjangnya. 150 meter, lebarnya 46 meter. Ya. Dan kapal ini punya berapa peralatan atau komponen di dalamnya. Ini paling utama, setiap kabel ship itu harus ada kabel tanknya. Nah, ini di bawah, di geladak kapalnya itu ada, atau di badan kapal itu ada kabel tanknya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5 tank. Ya. Jadi kabel kalau mau digelar di dasar laut, kabel itu didesain dulu, mana yang pakai armor, mana single armor, mana yang nggak pakai armor, dibuat di pabrik, pabriknya di pinggir pantai, kemudian kabel itu langsung digelar masuk ke dalam tank ini, digulung di sini. Misalnya masang 10.000 meter atau 3.500 meter Jakarta Singapura, ini digulung di sini. Sepanjang proyek itu, misalnya Jakarta Singapura 3.500 meter, ini masuk semua di sini.
Ya, rata-rata kapal yang besar ini bisa sampai 10.000 kilometer muatnya kabel dipasang di tank tersebut. Jadi nanti tinggal digelar sama dia, mulai dari pantai sampai pantai sebelah sana di lawannya. Ya, desainnya sudah benar, ya, tidak salah-salah lagi. Ya, itu makanya desain kabel laut agak rumit. Ya, kalau salah sedikit, mestinya kabel di sini double armor, tapi ternyata yang kabel yang dibuat dari pabrik tanpa armor, itu nggak mungkin. Udah aneh, ya, itu udah fail langsung. Si orang desainernya langsung fail, ya. Karena nggak mungkin kabel itu dipotong disambung lagi. Ya, kabel laut itu biasanya langsung diproduksi dari titik A sampai titik B di ujung sebelah sana. Di darat sebelah sini sampai di darat sebelah sana. Gitu ya. Itu udah didesain, lautnya kedalamannya berapa, itu sudah diukur pakai alat. Ya. Sehingga nanti kabel itu akan terletak di sebelah mana, sehingga butuhnya sampai kilometer ini ada kabel double armor. Sampai ini single armor. Sebelah sana lagi pakai non armor. Ya, sampai di ujung sebelah sana pakai armor lagi, baru naik ke darat. Gitu ya. Itu semua didesain secara teliti sekali dan disimpan dalam tank ini. Kemudian barulah kapal ini berangkat dan dia menggelar kabel. Ya, kemudian kabel ini dikeluarkan ujungnya ke sini, kemudian ke belakang sini, turun ke bawah sini. Baru digelar ke bawah laut. Ya. Lewat drum cable engine dan linear cable engine. Ini gunanya untuk mengulur kabel ke bawah laut ya. Karena seperti saya pernah kasih tahu, satu kabel itu panjang 1 meter aja udah 9 kilo. Jadi kalau 1000 meter berapa ribu ton itu. Ya. Jadi kalau dia salah-salah, tahu-tahu digelar habis turun terus semua itu kabel ke bawah dasar laut, bisa ikut sama kapal-kapal ini ke dasar laut. Ya. Mengerikan sekali. Itu pernah terjadi dulu waktu kita gelar kabel di Jawa ke Bali. Gitu ya. Itu kapalnya ini drum engine ini fail. Ya. Tidak bisa menyetop kabel ke bawah. Terpaksa kabel itu dipotong, ada emergency-nya dipotong di salah laut supaya kapal itu tidak tenggelam. Kalau enggak, ikut sama kapal-kapalnya. Ya. Langsung dipotong itu kabel, dibiarkan kabel itu dibuang ke dasar laut. Ya, itu jadi isu besar karena kita harus menyambung kabel. Jadi kabel mestinya tidak ada sambungan, jadi sambungan, gitu ya. Kemudian isu berikutnya ada keselamatan personil kita yang kita kirim ke kapal ini sebagai engineer yang mengawasi instalasi. Untung kapalnya selamat gitu ya. Orangnya juga langsung saya tarik lagi ke Jakarta gitu ya. Benerin dulu nih kabel. Kalau nggak benar, kita stop project sampai selesai. Gitu ya. Kita akan lanjutkan. Ya. Sehingga dia kirim lagi kapalnya ke pabriknya untuk dibetulin drum engine-nya ini. Jadi mengerikan sekali kalau sampai, karena dia harus menyetop pelan, cepat di stop, segala macam itu sesuai dengan di kapal ini ada komputernya yang mengaturnya ya. Dia sinkron dengan kapal, dengan GPS-nya posisinya satelit ya, posisinya kapal dikontrol dengan satelit, kemudian disinkronkan dengan semua di sini ada thruster kapalnya di sini ya, di bawah sini. Sehingga kapal itu bergerak ke kiri kah, ke kanan kah, ke depan kah, ke belakang kah, itu udah komputerized semua, diatur sesuai dengan desain yang dibuat. Ya. Nah, di kapal ini juga ada dilengkapi dengan ROV, Remote Operating Vessel, ya, kayak robot buat di dasar laut sebesar truk robotnya, ya, kayak transformer lah gitu ya. Ada tangannya 2 di depan, 2 di belakang, kemudian ada rodanya, diturunkan ke dasar laut, dia mencari, misalnya ada kabel putus, robot itu turun ke dasar laut, bisa di-remote dari kapal. Kemudian kabel ketemu, dia potong, dia naikkan ke atas, kayak gitu ya. Itu ada ROV-nya. Kemudian ada control room dan segala macamnya. Ya. Kemudian di sini ada plow juga, kelihatan di sini ya, nggak ada tandanya. Ini plow untuk penggalian, ya, ini dia plow. Ini plow ini ya. Alat untuk menggali di pinggir pantai yang kedalaman 3 meter tadi. Siapa yang nanya tadi? Mungkin kelas sebelumnya ada yang nanya. Ini ada plow-nya namanya. Ini untuk menggali tanah yang di pinggir pantai, yang harus ke dalam 3 meter ditanam, itu tinggal ditarik, dia langsung membongkar dasar laut sedalam 3 meter, dan kabel ditempatkan langsung, kemudian timbun lagi pakai alat itu. Ya. Kira-kira seperti itu kapal ship memang kapalnya memang khusus ya,
harganya juga agak sangat mahal, triliunan harganya ya. ROV-nya aja harganya 1 triliun sendiri ya, baru ROV-nya saja. Ya, jadi banyak kapal yang nggak punya ROV karena mahal, jadi mereka sewa-sewa aja. Kapal yang Indonesia punya ya ada beberapa ya, itu ada yang punya ROV, ada yang tidak, gitu ya. Sangat mahal kapal ini ya. Saya beberapa kali berkunjung ke kapal ini, kita melihat semua fasilitas ada di sana, kita belajar bagaimana orang menggelar kabel, bagaimana orang melakukan perbaikan kabel di bawah laut, gitu ya. Oke, ada pertanyaan untuk cable ship? Halo, masih hadir semua? Hadir, Pak. Masih, Pak. Oke, nggak ada pertanyaan untuk cable ship? Slide-slide berikutnya nanti saya jelaskan di minggu depan. Silakan kalian tonton videonya. Saya kirim linknya di grup ya. Tonton video itu untuk penggelaran kabel laut dan perbaikan kabel laut yang putus. Ya, minggu depan kita bahas. Ya. Baik, Oke. Pak. Belum ditutup. Ada pertanyaan? Kalau Cukup nggak sih, ada, terima kasih. Sebentar, kita ketemu minggu depan. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak, Pak Safandi. Sama-sama. Oke.